Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Marfidah. Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah dari hikayat Khalilah dan Dimnah di pintu pertama, yakni kisah singa dan kelinci. Syahdan, pada zaman dahulu kala hiduplah seekor singa yang tinggal di sebuah dataran luas berumput dengan beberapa mata air di sekelilingnya. Karena begitu suburnya kawasan itu, maka binatang liar yang tinggal di situ pun amatlah banyak ragam dan jumlahnya. Namun dikarenakan binatang-binatang itu selalu takut menghadapi sang singa yang terkenal kejam, maka mereka pun seringkali harus berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk berani mencari makanan di kawasan itu. Hingga pada suatu hari, beberapa perwakilan binatang yang tinggal di kawasan itu akhirnya memberanikan diri untuk menghadap sang singa. Dan setelah mereka tiba, salah satu dari mereka pun berkata, "Wahai singa yang perkasa, selama ini kami selalu merasa terancam oleh keganasanmu yang saban hari selalu berusaha menangkap salah satu dari kami untuk kau santap. Oleh sebab itu, kami sengaja datang kemari untuk menyampaikan sebuah usulan yang kami harap kau dapat menyetujuinya." "Seperti apa sebenarnya usul yang akan kalian sampaikan padaku itu?" tanya sang singa. "Kami mengusulkan," sahut si binatang, "agar kiranya engkau dapat menjamin keselamatan kami selama kami tinggal di tempat ini, dan sebagai imbalannya setiap hari kami akan menyediakan seekor binatang untuk kau santap." Maka tanpa berpikir dua kali, singa itu pun langsung menyetujui usul yang diajukan oleh para binatang penghuni dataran tersebut. Dan setelah kedua belah pihak saling mengikat janji, para binatang kembali ke tempat mereka masing-masing. Keesokan harinya, sebagaimana yang telah dijanjikan pada hari sebelumnya, para binatang itu pun melakukan undian untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan menjadi santapan sang singa. Dan pada saat itu, lengan takdir pun mengarah pada seekor kelinci. Menjelang keberangkatannya ke tempat sang singa, kelinci itu berkata di hadapan rekan-rekannya sesama binatang, "Wahai teman-temanku sekalian, sebenarnya aku sama sekali tak berkeberatan untuk menjadi santapan singa hari ini. Namun sebelumnya ingin kukatakan di hadapan kalian bahwa jika kalian bersedia melakukan sesuatu untukku, maka sebenarnya aku sanggup untuk menyingkirkan singa durjana itu dari kehidupan kalian untuk selama-lamanya." Demi mendengar ucapan si kelinci yang terdengar mustahil, salah seekor binatang pun berkata, "Sebenarnya apa yang kau inginkan untuk kami lakukan?" "Ku minta agar para binatang yang akan mengantarku ke hadapan sang singa untuk memperlambat langkah mereka selama dalam perjalanan," jawab si kelinci. "Kalau hanya seperti itu permintaanmu, kami tentu akan dengan senang hati melakukannya," jawab para binatang. Maka tidak berapa lama kemudian si kelinci pun bertolak menuju tempat tinggal singa bersama beberapa ekor binatang lainnya. Dan seperti yang telah mereka sepakati sebelumnya, rombongan binatang itu berjalan dengan langkah lambat-lambat sesuai dengan permintaan si kelinci, hingga akhirnya mereka pun tiba di tempat singa pada saat waktu makan binatang buas itu telah lewat. Dan ketika tempat tinggal sang singa telah semakin dekat, si kelinci pun mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Setelah kelinci itu tiba di hadapan si singa, binatang buas itu pun langsung menghardik si kelinci. "Hai binatang dungu, dari mana saja engkau sebenarnya? Sudah seharian ini aku menunggu kedatanganmu." Dengan tenangnya si kelinci menjawab, "Ampun Tuan, hamba hanyalah utusan yang ditugaskan oleh para binatang untuk menemui Tuan. Sebenarnya ketika tadi hamba berangkat ke sini, hamba pergi bersama seekor kelinci yang rupanya mirip dengan hamba. Dan kelinci itulah yang akan hamba serahkan kepada Tuan untuk dijadikan santapan. Akan tetapi sayang, ketika hamba telah berada di tengah perjalanan, tiba-tiba muncullah seekor singa yang langsung berkata kepada hamba bahwa dia lebih berhak untuk memiliki kelinci itu dibandingkan Tuan, karena dialah yang berkuasa di wilayah ini.
Dan sialnya ketika hamba berusaha meyakinkan singa jahat itu bahwa kelinci yang hamba bawa itu adalah pesanan tuan, binatang itu justru mengucapkan sumpah serapah mengutuk tuan sambil memerintahkan hamba untuk segera mengadukan peristiwa itu kepada tuan. Bahkan binatang itu juga mengatakan bahwa ia siap menantang tuan berkelahi. Bukan main geramnya sang singa ketika mendengar cerita si kelinci. Tanpa menyadari bahwa sebenarnya si kelinci sedang membual, sang singa lalu berkata, "Bedebah, sekarang juga aku minta kau segera mengantarkan aku ke tempat singa terkutuk itu." Maka si kelinci pun segera beranjak dari tempat itu dengan diikuti sang singa yang darahnya sudah mendidih karena terbakar api amarah. Ternyata tempat yang dituju oleh kelinci adalah sebuah sumur berair jernih yang amat dalam. Dan setibanya ia bersama sang singa di bibir sumur, si kelinci pun berkata kepada sang singa, "Wahai tuan, inilah tempat persembunyian singa jahat itu." Tanpa berpikir dua kali, singa yang dungu itu segera melongokkan kepalanya ke atas permukaan sumur tersebut, sehingga ia pun langsung dapat melihat bayangan seekor singa yang mirip dengannya, tengah berdiri di samping seekor kelinci yang rupanya amat mirip dengan kelinci yang mengantarnya ke tempat itu. Demi melihat bayangan kedua binatang itu, maka sang singa pun langsung mengira bahwa apa yang diucapkan oleh si kelinci memang benar adanya. Dan tanpa diminta oleh si kelinci, sang singa langsung melompat ke dalam sumur untuk menerkam bayangannya sendiri yang ia kira adalah musuhnya. Sehingga pada saat itu juga singa jahat itu pun tewas meregang nyawa. Itulah tadi kisah singa dan seekor kelinci dalam hikayat Kalilah dan Gimnah. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.